Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitung dan juga membalas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat, diberikan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan nikmat yang harus kita sadari. Ini juga nikmat yang wajib kita syukuri. Karena nikmat ini merupakan nikmat yang sangat diinginkan oleh kebanyakan manusia. Kalau misalnya kita mungkin ada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia di alam kubur sana, seandainya kita bertanya, kemudian bisa mereka menjawab apa yang mereka inginkan, mereka hanya menginginkan supaya bisa hidup kembali ke dunia. Supaya bisa hidup kembali ke dunia. Ketika mereka hidup kembali ke dunia, apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan bukan untuk memperbanyak hartanya, bukan untuk pergi-pergi main-main lagi, untuk rekreasi, untuk kemana, bukan juga untuk memperbaiki rumahnya atau memperbanyak hartanya, tidak. Tapi yang mereka inginkan ketika ditawarkan untuk hidup kembali itu adalah ingin membuka lembaran baru, ingin melakukan amal-amal kebaikan untuk kehidupan setelah di dunia itu. Nah, oleh karena itu, kita yang masih diberikan kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa memohon kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan melainkan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk memanfaatkan pemberian nikmat yang telah Allah berikan kita, nikmat sehat, nikmat umur sampai sekarang, sampai detik ini. Nah, itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sekarang sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan artinya Ramadan akan berakhir. Dan di 10 hari terakhir ini juga banyak riwayat mengatakan disinilah riwayat malam Lailatul Qadar itu yang paling kuat. Nah, ada di bulan Ramadan ini, yaitu malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailah. Lailah itu artinya malam. Lail, layali. Jamaknya layali. Turunannya bisa nanti kalau orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang namanya Lela, Leli, nah itu serumpun dengan kata itu, artinya malam. Malam itu yang dikatakan malam
mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq atau sampai subuh. Nah, di waktu malam ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan kita untuk menghidupkan, biasanya beliau di sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi menjadi 3. Mulai malam dari terbenam matahari kurang lebih jam 6 lebih sedikit, sampai subuh. Kalau sekarang kira-kira di sini jam 5 lewat 2 atau lewat 3, kurang lebih seperti itu. Jadi dari jam 6 sampai jam 5 itu dibagi 3. Kira-kira sama-sama berapa? Mungkin kalau nggak salah sama-sama 3 jam setengah. 3 jam setengah, 3 jam setengah. Nah, 3 jam setengah awal, 3 jam setengah tengah, 3 jam setengah akhir. Nah, yang dikatakan sepertiga terakhir berarti 3 jam setengah terakhir mau subuh. Kira-kira mulai jam 3 sampai jam 5. Itu sepertiga terakhir. Nah, itu biasanya juga para ulama menganjurkan kita untuk ibadah di malam itu. Tapi yang namanya malam Lailatul Qadar tentunya kita dianjurkan untuk mencarinya di semua malam. Artinya dimulai dari maghrib sampai dengan subuh itu. Nah, itu arti malam. Qadar, malam Lailatul Qadar. Qadar ini memiliki arti juga. Arti yang pertama dari qadar itu adalah bisa diartikan dengan arti mulia. Malam itu adalah malam yang mulia. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kenapa malam itu malam yang mulia? Salah satunya di antaranya, sebabnya salah satunya adalah karena juga di malam itu turunnya Al-Quran. Al-Quran turun seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di bulan Ramadan lah turunnya Al-Qur'an, lebih perincinya lagi di suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, itu arti yang pertama dari qadar. Qadar juga berarti yang kedua adalah sempit. Kenapa qadar itu diartikan sempit? Karena pada malam itu para malaikat, jutaan malaikat yang tidak bisa kita hitung, itu semuanya turun ke bumi pada malam itu. Turun semuanya ke bumi. Induk daripada malaikat, pemimpin daripada malaikat itu adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat itu di malam Lailatul Qadar. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik seperti kita, niscaya dunia ini akan sempit dengan mereka. Tapi karena malaikat itu terbuat dari nur, terbuat dari cahaya, nah sehingga sempitnya itu secara makna. Seandainya mereka berbentuk fisik seperti kita, bumi ini akan terasa sempit. Karena banyaknya malaikat yang turun pada malam itu menandakan membawa keberkahan di malam Lailatul Qadar itu. Ada kemudian ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar itu, ketika pagi disebutkan bahwa matahari itu tidak terlalu terang. Itu disebabkan karena cahaya mereka terkalahkan dengan cahaya malaikat yang turun, kemudian dia naik lagi ketika sampai subuh itu. Di situ dia naik lagi. Akhirnya cahaya matahari itu terkalahkan. Itu
riwayat yang mengatakan salah satu tanda malam Lailatul Qadar paginya matahari itu agak redup, tidak terlalu terang. Nah, itu. Ini arti yang kedua. Yang pertama tadi artinya mulia. Yang kedua artinya sempit. Yang ketiga arti qadar itu juga berarti takdir. Ini arti daripada qadar itu. Lalu kapankah malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, itu kan. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Malam Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Artinya ada pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu bisa jadi terjadi pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di awal Ramadan ada juga yang bilang bisa jadi Lailatul Qadar di awal Ramadan, di 10 pertama awal Ramadan. Ada yang bilang juga di 10 tengah. Ada juga yang bilang di 10 terakhir. Nah, tapi pendapat yang paling kuat para ulama, malam Lailatul Qadar itu adalah di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diperincikan lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang paling kuat lagi di malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan seterusnya. Nah, itu pendapat yang diperincikan lagi lebih kuat, yaitu pada malam-malam ganjil. Nah, ada pendapat para ulama sesuai dengan pengalaman ijtihad mereka. Kalau menurut Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar menurut Imam Syafi'i itu terjadi pada tanggal 21 bulan Ramadan, malam ke-21. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Ada lagi menurut pendapat Imam Ghazali. Kalau menurut pendapat Imam Ghazali, malam Lailatul Qadar itu bisa kita tahu, bisa ditentukan dengan kapan mulainya Ramadan di awal dulu. Kata beliau, kalau mulai Ramadan di hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya di tanggal 29, kata beliau. Ini pendapat Imam Ghazali. Kalau mulai Ramadan hari Senin, malam Lailatul Qadarnya berarti tanggal 21. Kalau mulai Ramadannya hari Selasa atau hari Jumat, nah ini kemarin kita mulai hari Selasa, maka menurut Imam Ghazali, Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27. Kalau mulainya hari Kamis, maka Lailatul Qadar tanggal 25. Kalau mulainya hari Sabtu, Lailatul Qadar tanggal 23. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Ada lagi menurut sahabat Ibnu Abbas. Kalau beliau, Ramadan itu dihitung. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Dan itu diulang dalam Al-Quran 3 kali. 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka menurut Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, Lailatul Qadar terjadi menurut pengalaman beliau, ijtihad beliau, terjadi pada tanggal 27. Ada juga Imam Ibnu Arabi mengatakan Lailatul Qadar terjadi pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Nah, itu merupakan pengalaman ijtihad, perbedaan pendapat para ulama. Intinya, malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita disuruh untuk tetap untuk menanti malam Lailatul Qadar itu. Karena intinya tidak ada yang pasti dari pendapat para ulama itu, berbeda-beda. Ada juga yang mengatakan setiap tahunnya berubah-ubah. Bukan tetap tanggal 21, bukan tetap tanggal 27, bukan tetap tanggal 23, dan seterusnya. Tapi berubah-ubah. Nah, ini untuk kita tetap bersemangat
untuk mencari namanya malam Lailatul Qadar itu. Kenapa malam Lailatul Qadar ini disembunyikan? Nah, itu seperti tadi, agar kita ini rindu untuk mencari kemuliaan, keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Karena orang yang beribadah mendapatkan pas-pasan ibadahnya pada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya dihitung lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ada orang yang menghitung-hitung, coba-coba menghitung 1000 bulan itu berapa sih? Nah, ternyata kurang lebih 83 tahun. Tapi ini lebih baik. Artinya bisa jadi lebih daripada 83 tahun. Bukan hanya 83 tahun. Lebih. Nah, ini kemudian amalan salah satu yang bisa kita banggakan untuk menyalip amalan-amalan umat terdahulu. Jadi Nabi itu pernah dulu bercerita tentang bagaimana ibadahnya umat-umat terdahulu kaum Bani Israel. Yang mereka ibadah umurnya ada yang sampai 80 tahun, ada yang sampai 100, 250 tahun, 900 tahun umat-umat terdahulu. Dan Nabi menceritakan bagaimana ibadah mereka, malamnya qiyam, siangnya jihad, malamnya qiyam, jarang melakukan maksiat. Ketika mendengar cerita itu, sahabat Nabi down. Sahabat Nabi putus asa, ya Rasulullah, bagaimana kita mau beribadah seperti mereka, umur mereka panjang-panjang seperti itu. Nah, kemudian Allah sangat berkasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, ada diberikan lebih hebat daripada itu, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, barang siapa yang beribadah pada malam itu, bertemu ibadahnya dengan malam Lailatul Qadar, maka dia bisa menyalip ibadah umat terdahulu. Lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, ini kemudian diantara hikmahnya dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu, agar semua umat muslimin ingin mencari, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Nah, diisi dengan ibadah. Diisi dengan ibadah, misalnya dengan sholat isya secara berjamaah, sholat tarawih secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah. Nah, itu sudah dihitung menghidupkan malam pada waktu itu. Kalau sudah begitu, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian tidurnya pakai wudu. Nah, kan? Nanti kalau bertepatan kita wudu itu dengan malam Lailatul Qadar, maka tidur kita pun dihitung ibadah yang pahalanya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, itu. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu diisi dengan ibadah. Ibadah, sholat, tarawih, dan lain sebagainya. Apalagi sholat isya berjamaah. Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallal subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, sama seperti menghidupkan setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sama seperti sholat satu malam suntuk. Nah, itu berarti kita sudah sama itu menghidupkan itu. Makanya usahakan dihidupkan malamnya itu minimal dengan cara sholat isyaknya jangan ditinggalkan secara berjamaah, dan juga sholat subuh jangan ditinggalkan kecuali dalam keadaan berjamaah sholat subuhnya. Banyak lagi, bisa juga dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, tadarusan Al-Quran, khataman Al-Quran. Nah, itu semua langkah-langkah kita menghidupkan malam untuk mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar itu. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu masuk beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, idza dakhalatil asyru syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi kalau sudah sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengikat tali pinggang beliau. Artinya sudah nggak ada hubungan dengan istri beliau, walaupun padahal halal itu di malam hari.
Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, beliau fokuskan diri hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak mau terganggu dengan yang lain. Nah itu Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir. Ya Allah, biasanya kalau tradisi kebiasaan di masyarakat kita, kalau 10 hari terakhir itu ada sebagian, nggak semuanya. Yang ada sebagian yang masih penuh, masih penuh masjidnya, masih penuh santrennya, masih penuh musolanya, bagus. Tapi ada juga sebagian yang kalau sudah 10 hari terakhir itu sudah semakin ada kemajuan sop. Lama-lama kita yang menjadi makmum akhirnya jadi imam nanti kan. Nah, itu biasanya. Tapi banyak juga kok yang masih menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Nah, itu seharusnya kita di saat 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih bersemangat lagi untuk menghidupkan malam-malam itu, karena Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah tahun nanti kita akan berjumpa dengan Ramadan atau tidak. Tapi tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang itu. Nah, itu. Kemudian Nabi juga wa aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarga beliau, membangunkan istrinya untuk menghidupkan malam itu. Nabi juga kalau 10 hari terakhir beliau beriktikaf di masjid. 10 hari terakhir beliau iktikaf di masjid. Nah, itu ada juga kan sebagian kita lihat program-program iktikaf 10 hari terakhir. Nah, itu bagus itu. Untuk kerinduan mendapatkan keberkahan yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita juga menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar sehingga ibadah kita ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tentunya juga mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah kemudian pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Apa yang aku minta?" Nabi mengajarkan, minta berdoalah kepada Allah dengan doa, "Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar, perbanyak doa itu. Nah, ini juga kita bisa mengamalkan itu. Bahkan sudah sering kita dengar ketika sholat tarawih, kita juga alhamdulillah mengamalkan doa itu. Nah, itu doa yang bisa dijadikan wirid di malam-malam terakhir bulan Ramadan supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Afun, gufron, ada perbedaan kata guru kami. Kalau afun itu artinya menghapus. Kalau misalnya kita nulis di papan tulis, kata Abah Ihsan, Tuan Guru Ihsan Safar, kalau kita nulis di papan tulis pakai spidol, kemudian ada penghapus, dihapus. Nah, itu namanya afun. Dihapus, hilang. Tidak ada bekasnya. Tapi kalau gufron, itu sama kayak misalnya lagi nulis di buku, kemudian dikasihkan tip X. Tertutup aja itu, kan? Masih ada bekasnya. Nah, itu kalau gufron. Tapi ya sama-sama juga dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan agar kita ini bersemangat mempersiapkan diri untuk menyambut, mengejar kemuliaan, keberkahan di 10 hari terakhir dengan adanya malam Lailatul Qadar. Dan menurut pendapat yang kuat kebanyakan ulama, sebagian besar terjadi malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua dan dimudahkan kita untuk melakukan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.